الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para pemirsa di mana saja berada, kita lanjutkan kembali materi kita tentang nuzulul Quran. Semangat Iqra harus dominan di dalam semua aspek pelaksanaan ibadah dan penyembahan kita kepada Allah. Iqra itu adalah perintah kepada seluruh orang Islam supaya mengerti apa yang ia kerjakan. Kenapa harus seperti itu? Dalam hal beribadah, ada kalanya kita harus melaksanakan ibadah tidak dalam keadaan secara normal. Kalau pengetahuan kita tentang ibadah adalah pengetahuan yang standar, maka kita akan menjalankan agama secara kaku. Sementara Islam sangat peduli dengan keadaan kondisi psikologis dan fisik seseorang. Misalnya saja perintah untuk melaksanakan ibadah salat. Perintahnya adalah sallu qa'iman. Laksanakan salat itu berdiri. Tetapi ada kalanya seseorang itu tidak mampu berdiri. Mungkin kelelahan, mungkin sakit, atau habis mengalami kecelakaan. Maka apakah harus dipaksa untuk sholat dalam keadaan berdiri? Tidak. Islam sangat mengerti itu. Karena itu, bila seseorang tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah sholat dalam keadaan berdiri, maka perintahnya dilonggarkan. Maka boleh orang melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Jadi dari perintah berdiri diturunkan menjadi perintah duduk. Ini pun sama dengan berdiri. Ada kalanya berduduk pun orang susah. Maka apakah harus dipaksakan untuk sholat dalam keadaan duduk? Tidak. Nabi kemudian menurunkan kembali, mengubah perintahnya, boleh dilaksanakan sholat dalam keadaan berbaring. Nah di sini berbaring boleh menggunakan sholat dengan menggunakan isyarat. Ini artinya bahwa pelaksanaan ajaran Islam bukan hitam putih, tetap memperhitungkan keadaan dan psikologis seseorang. Belum lagi ketika kita mengalami situasi bagaimana orang melaksanakan ibadah sholat
dalam kondisi tidak normal. Misalnya, bisa saja kita ini melaksanakan sholat, lalu tiba-tiba melintas ular berbisa. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita tidak mengerti, maka cuma satu pilihannya, adalah berhenti dari sholat. Berhenti dari sholat itu pada saat kita sudah melakukan takbiratul ihram, bila tidak ada alasan yang disetujui oleh syarak, maka itu adalah hukumnya haram. Maka bagaimana caranya? Karena di sini akan ada dua kewajiban bertemu dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kewajiban untuk menyelamatkan hidup kita. Dua-duanya penting. Dua-duanya wajib. Karena itu manakah wajib yang harus kita lakukan? Kalau dua-duanya wajib, di sini butuh ilmu. Karena ada kalanya wajib itu kita akan disuruh memilih kewajiban. Mana yang akan kita pilih? Tentu kewajiban yang lebih berat. Mana yang akan kita pilih, kewajiban kita kepada Allah atau kewajiban kepada orang tuanya? Dua-duanya adalah kewajiban. Tapi tentu saja kewajiban kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban kita kepada orang tua. Kalau disuruh memilih, kita bisa memilih. Tapi ada kalanya orang tidak bisa memilih. Yang terjadi adalah harus kewajiban itu dikerjakan secara bersamaan. Misalnya, sholat sambil menjaga bayi. Sholat adalah perintah Allah, menjaga bayi juga perintah Allah. Karena itu, kewajiban ini tidak bisa orang memilih. Kewajiban ini harus dilaksanakan secara bersamaan. Nah, kalau dua kewajiban dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, di sini butuh ilmu. Ini semangat ikrar. Bagaimana caranya Nabi sholat sambil menjaga bayi? Sudah sangat jelas diberikan tuntunan. Oleh karena itu, pembahasan tentang bagaimana cara Nabi melaksanakan salat sambil menjaga bayi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.